Duh, 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 duh. Huh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jova Digantara Putra di channel Pemula IT ya. Dan pada video kali ini kita akan memasuki segmen ngobrol IT. Dan teman-teman bisa lihat di sebelah kanan harusnya ya, ada sebuah PC gaming. Ya bukan PC gaming juga sebenarnya, PC biasa aja gitu ya. Ini adalah PC pribadi saya yang saya gunakan untuk semua kebutuhan saya, baik untuk video editing, buat ngerjain tugas, buat ngerjain project dan lain sebagainya. Dan lebih spesifiknya, kita akan membahas dan juga ngobrol aja pengalaman saya menggunakan power supply FSP HV Pro 650W 85+ ATX 3.0. Panjang banget namanya ya, tapi emang begitulah namanya. Dan kenapa saya bercerita atau memberikan pengalaman menggunakan power supply ini? Jadi pada beberapa bulan lalu ya, di video kapan itu ya, udah lama banget ya. Di video tersebut saya menceritakan PC saya tuh kejadian hal yang aneh. Saya udah jelaskan di video itu. Jadi singkatnya sih, PC saya itu kadang tiba-tiba no display, tapi penyebabnya tuh masih misterius gitu. Bisa jadi RAM, bisa jadi motherboard, bisa jadi power supply. Di video tersebut saya jadi bingung dan tidak bisa mengambil kesimpulan nih masalahnya di mana, karena saya tidak punya beberapa komponen pengganti untuk ngecek satu-satu gitu masalahnya di mana. Kalau misalnya masalah di motherboard, saya juga nggak punya motherboard yang lain gitu. Kalau masalahnya di CPU juga sama halnya, saya nggak punya CPU lain. Dan ya kalau masalahnya di power supply, saya juga tidak punya power supply yang lainnya. Tapi semenjak saya dikirimin FSP HV Pro 650W 85+ ATX 3.0, panjang banget namanya. Ya semenjak dikirimin power supply ini, semua masalah di video tersebut beres. Dan selain masalah tadi beres, ada beberapa pengalaman yang bisa dibilang menyenangkan ya menggunakan power supply ini. Tapi kan bang, ini cuman power supply gitu, emang bisa bikin editing ngebut, bisa bikin gaming lebih lancar? Nggak bikin jadi lebih lancar, tapi mungkin saya akan jelaskan beberapa poin ya pengalaman saya menggunakan power supply FSP HV Pro ini yang cukup menyenangkan kali ini. Dan ya saya akan bagi dalam beberapa poin. Let's go! Oke, yang pertama akan saya bahas yaitu pengalaman first impression gitu ya menggunakan power supply FSP HV Pro ini. Jadi semenjak saya dikirimin FSP HV Pro 650W ini, saya bingung gitu. Saya dikirimin power supply dengan kapasitas yang besar, tapi PC saya itu tidak membutuhkan daya yang sebesar ini juga gitu. Ditambah saya juga tidak punya banyak alat yang bisa untuk tes power supply ini secara maksimal gitu. Oke, dan juga mungkin pertama kali saya megang FSP HV Pro 650W ini, saya bisa langsung mikir ini power supply berkualitas. Walaupun ini seri terendahnya dari power supply FSP ya. Kebanyakan power supply yang kaleng-kaleng, atau power supply yang copotan casing, atau power supply yang 20 ribuan bahkan, atau power supply murah lainnya itu bisa dibilang bobotnya tuh ringan banget gitu ya, kayak kosong gitu ya. Lalu setelah power supply saya pegang, saya bawa, ya nggak mungkin saya bawa doang gitu, saya pasang di PC pribadi saya tes semuanya. Dan saat pemasangan pun, sebelumnya saya pribadi belum pernah ngerasain gitu ya power supply modular ataupun semi modular. Jadi kalau ngerasain ribet ya emang ribet, tapi saya juga belum pernah ngerasain power supply modular gitu ya. Jadi ya oke aja gitu. Ditambah casing saya juga tidak ada kabel manajemen, jadi sudah pasti rada berantakan di dalamnya gitu ya. Jadi soal pemasangan ya biasa aja gitu, karena saya juga belum pernah ngerasain PC atau ngerakit PC yang clean gitu. Dan saat saya pasang ke power pin CPU, kan saya masih menggunakan motherboard LG A775 yang itu keluaran tahun lama banget, yang masih cuman pakai 4 pin power connector CPU. Sedangkan power supply ini sudah menyediakan 4+4x2, yang satu tuh 4+4 misah, yang satu langsung 8 nyatu. Jadinya karena saya pakai PC jadul, saya pasang yang 4 aja gitu ya. Dan ya dengan berlimpahnya konektor, walaupun saya untuk sekarang pakai PC jadul, kedepannya saya kalau misal mau upgrade motherboard ke yang lebih baru, yang mungkin Intel Gen 12 ke atas gitu ya, atau Ryzen 5000 series, yang biasanya motherboard modern itu membutuhkan 8 pin untuk CPU-nya. Dan karena power supply ini udah ada gitu ya, jadi ini sangat feature proof untuk kebutuhan saya pribadi maupun kebutuhan kalian yang mau rakit PC dengan budget berapapun. Bisa dibilang mulai dari 5 jutaan pun, kalau mungkin menggunakan motherboard atau komponen jadul seperti mungkin Intel Gen 4 gitu yang masih menggunakan 4 pin
Untuk CPU-nya, jika kalian menggunakan power supply ini, kalian kedepannya mungkin nggak akan upgrade power supply lagi gitu ya. Karena ya udah cukup gitu ya, dengan kapasitas yang besar dan konektor yang cukup melimpah juga, ini sudah cukup future proof untuk kedepannya. Nah itulah kenapa saya udah bahas di video kanan atas, saya membahas pentingnya atau prioritaskan power supply untuk kebutuhan PC rakitan kalian gitu. Karena power supply ini salah satu komponen yang umurnya panjang kalau kalian milihnya yang berkualitas kayak yang ini ya. Nah dengan memilih power supply yang berkualitas gitu ya, kalian kedepannya mungkin tidak akan perlu upgrade power supply lagi jika kalian ingin mengupgrade komponen-komponen. Ini pun dengan kapasitas 650 watt, saya mungkin bisa upgrade sampai Intel i3 Gen 12 plus RTX 3060. Kalau saya mau upgrade kedepannya, saya nggak perlu ganti power supply lagi, karena ya ini power supply ini udah cukup untuk PC rakitan kelas menengah yang menggunakan VGA RTX 3060 atau bahkan ya 3070 juga bisa mungkin, tapi agak mentok-mentok gitu ya. Mungkin butuh CPU yang hemat daya baru dipasangin sama 3070, itu masih oke. Jadi ya itulah pentingnya prioritaskan power supply. Oke, selanjutnya mungkin soal efisiensi 80 plus bronze-nya dan mungkin pengaruh sama tagihan listrik mungkin ya. Kalau saya pribadi, kalau soal tagihan listrik saya tidak terlalu kerasa, karena pertama PC saya ini PC kelas entry level gitu ya, jadi nggak terlalu kerasa untuk tagihan listrik. Tapi kalau bahas 80 plus bronze yang berpengaruh terhadap saya pribadi sih, karena sebelumnya saya pakai power supply build up yang efisiensinya nggak jelas berapa itu ya. Itu power supply-nya walaupun nyalanya baru bentar, tapi udah kerasa anget gitu ya. Sedangkan power supply ini walaupun udah dipakai lama pun nggak sepanas power supply build up yang saya pakai sebelumnya gitu. Jadi soal efisiensi energi, 80 plus bronze ini berpengaruh terhadap saya pribadi dan keamanan PC saya ke depannya gitu ya. Nah ngomong-ngomong soal keamanan atau perlindungan, ini yang sangat berpengaruh terhadap saya dan PC saya gitu ya. Sebelum saya pakai power supply ini, saya pakai power supply build up dari brand Powerman, dan walaupun bisa dibilang lebih bagus daripada copotan casing, tapi itu kan power supply bekas, power supply lama yang saya pakai kerja keras juga gitu. Kapasitasnya juga cuma 300 watt, dan power supply itu dipakai untuk menyalurkan daya ke PC saya yang CPU-nya tuh di overclock dan dipakai buat kerja keras. Nah, karena power supply tersebut tidak ada sistem proteksi yang bisa dibilang jelas, lalu efisiensinya juga kurang jelas sebenarnya ya. Jadinya saya agak takut aja untuk keamanan PC saya ke depannya. Saya jadi takut kenapa-napa kalau terjadi masalah listrik, seperti tiba-tiba mati lampu, atau tiba-tiba listrik rumah nggak stabil, atau sesimpel PC saya kerja keras pun, walaupun kerja keras PC saya ini nggak makan daya banyak gitu ya, tapi saya tetap aja takut kalau pakai power supply yang nggak berkualitas atau power supply yang nggak jelas untuk dari segi efisiensi dan sistem proteksinya gitu. Nah semenjak saya pakai FSP HV Pro 650 watt ini, saya sangat jauh lebih tenang kalau saya mau geder PC saya untuk pekerjaan berat ya. Walaupun balik lagi PC saya itu nggak membutuhkan daya yang besar walaupun dipakai kerja keras juga, tapi dengan adanya sistem proteksi tersebut, saya pribadi menjadi sangat lebih tenang gitu ya kalau takutnya tuh ada masalah kelistrikan. Nah disinilah istimewanya gitu ya. Walaupun FSP HV Pro ini merupakan seri terendahnya dari FSP Power Supply, tapi dia sudah memiliki sistem proteksi yang cukup lengkap. Disitulah yang membuat saya cukup tenang. Tapi bang, kalau di kelas yang sama atau di harga yang mirip-mirip atau bahkan di harga yang lebih murah, ada yang lebih oke nggak atau ada yang lebih worth it nggak dari FSP HV Pro ini? Oke, kita mungkin bisa menjelajah dulu melalui Tokopedia. Oke, langsung saja. Terdapat beberapa power supply dengan rentan harga tertentu ya, mulai dari 700, ada yang 600 juga sih, 600 ribuan sampai 800 bahkan 900 ribuan dengan kapasitas 650 watt 80 plus bronze. Dan ya saya sudah nemu beberapa ya yang di kelas yang sama, contoh seperti ini Chevy, kelasnya kan sekelas sama HV Pro. Lalu ini juga sekelas, ini sekelas, ini sekelas, dan lain sebagainya. Lalu saya mau lihat kualitasnya paling value, paling worth it yang mana nih bang? Kan banyak pilihannya, ada yang paling mahal, bahkan ada yang murah banget nih di harga 625.000 dari GameMax. Saya pilih yang mana bang? Dan sebenarnya dari dulu mau subscriber saya atau dari teman saya gitu, kalau mau rakit PC dengan budget tertentu, mulai dari 4 jutaan. Kenapa 4 jutaan? Nanti saya akan bahas. Saya selalu merekomendasikan FSP HV Pro yang 550 watt itu. Oke, kita bahas dulu kenapa saya rekomendasiin ini untuk beberapa PC rakitan mulai dari 4 jutaan dengan komponen bekas, dan kalau komponen baru dengan budget 6 jutaan atau 7 jutaan, saya tetap rekomendasiin power supply-nya udah jelas power supply baru gitu ya. Budget segitu juga udah bisa dapat power supply baru, yaitu FSP HV Pro 550 watt 80 plus bronze ya. Walaupun saya kasih juga alternatif yang lain, cuman dari dulu yang
video racik PC subscriber 6 jutaan juga sebelumnya, ya teman-teman bisa cek videonya di kanan atas. Saya juga merekomendasikan FSP HV Pro ini. Dan teman-teman mungkin kalau misal bingung bang, lihatnya di mana? Lihatnya kalian bisa di PSU Tier List revisi 17 ini terakhir diupdate tanggal segini ya, masih baru-baru nih ya. Apakah ini bisa dipercaya? Ya kalian jangan terlalu percaya 100%, tapi ya namanya manusia pasti pernah berbuat kesalahan gitu ya. Tapi ini bisa jadi rambu buat teman-teman kalau milih power supply gitu ya. Karena ini udah dites oleh para sepuh gitu ya. Teman-teman pertama buka websitenya ini, lalu setelah itu kalian buka lagi spreadsheet ini. Dan di spreadsheet kalian buka yang units index, dan ya kalian bisa cari power supply tire-nya gitu. Dan cara nyari tinggal Ctrl F dan langsung cari. Pertama kita cari yang kita udah nemu sih, FSP HV Pro ini masuk tire C. Lalu gimana bang yang lebih murah? Oke, kita cari GMX. GMX sayangnya tire E, tapi ini nggak tahu seri yang mana, mungkin belum dites lebih lanjut, tapi dia masuk tire E. Jadi saya tidak terlalu rekomendasikan, mending daripada pilih ini gitu ya. Coba kita lihat dulu tire list yang ini, apakah lebih baik dari yang GMX ini gitu ya. Sayangnya Aerocolux ini F ya, tire-nya di bawah yang tadi malah ya. Jadi ya kalau menurut saya sih nambah 100.000 aja kalian udah bisa dapat FSP HV Pro. Dari yang saya lihat di review juga, dari segi keamanan dan kualitas ini sangat mantap gitu ya. Dan kalau ngomongin Aerocolux ini PSU kembang api, nggak gitu juga sih sebenarnya. Itu mungkin ada beberapa kasus yang seperti itu, tapi setelah dites oleh beberapa sepuh juga sebenarnya ini cukup bagus ya Aerocolux. Cuman kalau mau lebih aman gitu ya, pilih ini, karena menurut reputasi brand FSP juga sangat mantap gitu ya. Ditambah FSP HV Pro ini walaupun kelas bawah tapi udah diuji para sepuh dan memang hasilnya positif. Lalu di atasnya ada Deepcool PK 650D PKD, dia masuk Tier C juga. Ini bisa jadi alternatif buat yang tadi, tapi sayangnya dia harganya lebih mahal 30.000 gitu ya. Lalu MSI MAG dia masuk Tier C, mantap sama kayak yang tadi juga. Ini bisa jadi opsi, tapi sayangnya dia harganya lebih mahal, sekitar 50 ribuan ya dari yang FSP. Lalu Cooler Master MWE, tire yang bronze-nya Tier C dan D-. Oh, dia masuk Tier C untuk yang 600 watt ke atas, karena ini yang 650, tapi harganya sangat jauh lebih tinggi ya. Lalu yang terakhir adalah Corsair. Ini saya punya feeling bagus nih Corsair nih. Oh, dia masuk Tier C plus. Ini lumayan tinggi ya, ini paling tinggi ya. Tapi dia harganya juga paling tinggi gitu. Tapi dia udah flat cables dan belum modular rupanya. Banyak ya sebenarnya ada alternatif dari FSP, tapi balik lagi yang menurut saya paling worth it dan sudah jelas di harganya ini cukup oke gitu ya, adalah ini FSP HV Pro 650 watt. Lalu ada juga versi yang 550 watt, harganya 100.000 lebih murah dari yang ini. Oke, kita lanjut dulu ke videonya karena masih ada beberapa yang perlu saya bahas. Apakah power supply ini saya rekomendasikan buat teman-teman yang mau rakit PC dengan budget tertentu? Jelas saya sangat rekomendasikan buat teman-teman, mengingat tadi harganya cukup bersaing juga di pasaran. Dan sebenarnya kalau teman-teman mungkin baca tier list gitu ya, balik lagi, ini FSP HV Pro ini walaupun kelas bawah, tapi di harganya dia udah masuk Tier C. Tapi balik lagi gitu ya, ini power supply 650 watt mungkin kebesaran bagi beberapa orang yang budgetnya minim, atau beberapa orang yang mungkin mau rakit PC dengan PC kelas entry level gitu ya. Dan cocoknya buat orang yang mau rakit PC budget berapa bang? Mungkin kalau versi yang 550 watt itu kan harganya 680 sampai 700 ribuan. Dan itu cocoknya buat teman-teman yang mau rakit PC dengan budget mulai dari 4 jutaan. Tapi bang, kenapa komponen yang lainnya second, power supply-nya yang baru? Gimana ya? Soalnya budgetnya pertama 4 jutaan, harus ada yang dikorbankan. Kalau semuanya baru ya kalian mengorbankan performa. Kalau ada yang bekas ya kalian bisa dapat performa yang lebih, tapi ya itu tadi ya, ada komponen yang bekas. Dan kenapa saya prioritaskan atau saya rekomendasikan atau bisa dibilang saya anjurkan gitu ya untuk membeli power supply baru kalau mulai dari budget 4 jutaan. Salah satu contohnya adalah power supply FSP HV Pro yang 550 watt. Karena sebenarnya kalian tinggal tonton aja video ini gitu ya. Saya udah bahas kenapa saya prioritaskan atau bisa dibilang saya anjurkan menggunakan power supply baru ya untuk rakitan PC gaming kalian. Tapi bisa dibilang yang budgetnya itu mulai dari 4 jutaan, karena 4 jutaan udah bisa dapat power supply yang baru. Dan why not pilih power supply baru gitu untuk bisa buat jangka panjang juga, daripada kalian pilih power supply second yang bisa dibilang itu nggak jelas sebelumnya dipakai apa, kecuali yang sebelumnya kalian udah tahu dipakai apa aja, lalu masih ada garansi dan juga itu bekas temen atau bekas orang yang dipercaya gitu ya, kalian boleh beli aja gitu. Tapi dengan budget 4 jutaan kenapa nggak pilih power supply baru aja, udah cukup gitu budgetnya. Ditambah yang 4 jutaan kalian bisa dapat i5 Gen 4 tambah GTX 1660 Super seperti video kanan atas gitu ya. Saya udah rakit PC 4 jutaan dengan komponen tadi.
Dan itu udah bisa main beberapa game terkini dengan resolusi 1080p. Dan kalau mau lebih lancar mungkin di 720p itu game AAA ya, karena CPU-nya lumayan kerasa bottleneck gitu ya. Tapi ya itu balik lagi, power supply kalau kalian punya budget yang cukup untuk beli power supply baru, saya sangat rekomendasikan untuk membeli power supply baru aja gitu ya. Karena balik lagi gitu ya tadi soal future proof, karena dengan pilih power supply baru, kedepannya kalian nggak perlu untuk upgrade power supply lagi, karena pertama dia power supply baru yang garansinya panjang dan pasti nggak akan terjadi masalah gitu ya. Yang kedua, dengan pilih power supply kapasitas besar ya, kalian kalau mau upgrade komponen yang lainnya kalian nggak perlu upgrade power supply lagi. Oke, terakhir mungkin kesimpulan, saya minta bantuan ChatGPT. Jadi saya mencoba gitu ya, saya membahas semua pembahasan yang saya bahas tadi. Pokoknya dari yang tadi saya bahas tuh saya catat semuanya. Habis saya catat, saya masukin ChatGPT, tolong buatkan kesimpulan dari pembahasan ini, dan lahirlah kesimpulan sebagai berikut. Kesimpulan, power supply FSP HV Pro 650W adalah pilihan yang sangat baik untuk pengguna dengan budget tertentu. Keamanan, performa, dan kualitas pembuatan yang baik membuatnya menjadi investasi yang berharga. Itu tadi soal future-proof itu ya. Sistem proteksi yang lengkap menjadi nilai tambah. Mungkin lebih tepatnya nilai tambah di kelas dan di harganya gitu ya. Menjadikannya cocok untuk penggunaan jangka panjang, setuju. Saya sangat merekomendasikannya, terutama untuk pengguna dengan kebutuhan PC ringan hingga menengah. Ya, benar. Dari kebutuhan yang ringan mungkin budget 4 jutaan. Kalau kalian mau pakai komponen baru semuanya mungkin bisa pakai Ryzen 3 4350G gitu ya. Tapi bang, power supply-nya kan kegedean, itu 550W ya kan. Kalian siapa tahu kedepannya mau upgrade VGA card yang macam RTX 2060 atau 3060 gitu, yang butuh power supply dengan kapasitas minimal ya tadi 550W gitu ya. Dan juga hingga menengah ya. Menengah itu mungkin di 4-7 jutaan. Kalau 4 jutaan tadi ya saya udah bahas ya, video rakit PC 4 jutaan pakai komponen bisa dibilang itu menengah. Lalu kalau menengah 7 jutaan bisa jadi semuanya baru ya. Kayak misal menggunakan mungkin RX 6600 ya kalau budget 8 jutaan plus i3 Gen 12. Oke teman-teman, itu tadi beberapa pembahasan pengalaman yang cukup panjang saya menggunakan power supply FSP HV Pro 650 85 Startex 3.0 ini. Dan video, bukan video review ya, video pembahasan tentang prioritas PSU saya udah bahas di video sebelumnya, sekaligus saya membahas power supply ini. Dan ya sudah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan boleh komen di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.